Di sebuah kota kecil yang mulai ramai oleh gemerlap dunia malam, sebuah tempat karaoke eksklusif bernama Golden Lounge menjadi sorotan. Tempat ini dikenal sebagai lokasi hiburan kalangan elit, namun akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari pihak kepolisian rahasia karena mencurigai adanya transaksi ilegal yang melibatkan oknum penegak hukum. Banyak laporan masyarakat yang masuk, mengeluhkan adanya pemalakan, intimidasi, hingga pelecehan yang dilakukan oleh beberapa anggota polisi nakal yang kerap berkeliaran di sana, merasa kebal hukum karena berseragam. Salah satu laporan menyebut adanya polisi yang sering datang dan meminta uang, keamanan, sambil menodongkan senjata. Maka, tim intel khusus diturunkan, salah satunya adalah perempuan bernama Lestari, anggota intelijen berpengalaman yang ditugaskan menyamar sebagai Elsie, Ladies Companion, di tempat karaoke itu. Lestari telah menyamar selama hampir 3 minggu. Ia mencatat dengan teliti pergerakan, transaksi, dan interaksi para pengunjung, terutama yang dicurigai sebagai oknum polisi nakal. Salah satu target utamanya adalah Bribka Gunanto, pria bertubuh besar dengan tatapan arogan yang dikenal sering mabuk dan membuat onar. Malam itu, suasana Golden Lounge lebih panas dari biasanya. Musik keras, lampu remang, dan aroma minuman keras memenuhi ruangan. Bribka Gunanto datang dengan 2 rekannya, langsung memesan ruangan VIP, dan meminta ditemani Elsie. Tanpa ragu, Lestari masuk ke ruangan mereka. Ia memainkan peran dengan sempurna, tersenyum, menggoda, dan merespon seperti layaknya seorang Elsie profesional. Namun otaknya terus bekerja, mengingat setiap ucapan dan gerak-gerik Gunanto. Namun malam itu, Bribka Gunanto tampak lebih agresif dari biasanya. Setelah mabuk berat, ia mulai bersikap kasar, memaksa Lestari untuk duduk di pangkuannya dan mencoba meraba secara tidak pantas. Lestari berusaha menghindar secara halus, namun Gunanto naik pitam. Ia menampar Lestari dan menghardik, "Kau pikir aku siapa? Polisi? Tahu. Semua di sini tunduk sama aku." Ucapan itu terekam oleh kamera mikro tersembunyi di gelang Lestari. Dalam hati, Lestari tahu ini saatnya bertindak. Saat Gunanto berdiri hendak mendorongnya ke sofa, Lestari menarik napas dalam, melakukan gerakan kilat, tendangan memutar tepat ke arah perut Gunanto. Tubuh besar itu langsung tumbang menghantam meja kaca yang pecah berhamburan. Rekan Gunanto kaget, namun sebelum sempat bereaksi, 2 anggota intel yang menyamar sebagai bartender dan pengunjung langsung masuk dan mengamankan mereka. Dalam hitungan detik, ruangan VIP itu berubah menjadi arena penggerebekan. Suara tembakan peringatan terdengar dari senjata kejut, para pengunjung mulai panik. Manajer lounge yang diam-diam bekerja sama dengan intel ikut membantu mengarahkan tamu keluar ruangan demi keamanan. Bribka Gunanto tergeletak tak berdaya, mulutnya berdarah, matanya kosong menatap langit-langit. Ia tidak menyangka bahwa Elsie yang ia anggap lemah ternyata adalah agen terlatih yang berhasil mengungkap kebusukannya. Dengan tangan diborgol dan kepala tertunduk, ia dibawa keluar oleh tim gabungan ke mobil tahanan yang sudah menunggu di belakang gedung. Keesokan harinya, media sosial meledak. Video penggerebekan tersebar luas, memperlihatkan detik-detik Gunanto ditendang hingga tumbang. Warganet bersorak, memberi dukungan kepada Elsie pemberani, tanpa mengetahui bahwa wanita itu adalah anggota intel. Judul berita di berbagai portal berbunyi, viral 2 tanda seru 2 oknum polisi nakal tumbang kena tendangan Elsie karaoke 2 tanda seru 2, kantor kepolisian setempat langsung mengadakan konferensi pers, menyatakan permintaan maaf kepada publik dan menegaskan bahwa Bribka Gunanto dan 2 rekannya telah dicopot dari jabatannya serta akan diproses secara hukum. Kepala Divisi Propam Mabes Polri juga turun tangan, menekankan bahwa institusi tidak akan menoleransi penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota di lapangan. Sementara itu, Lestari kembali ke markas dengan luka kecil di pipinya namun dengan rasa puas yang tidak bisa disembunyikan. Ia disambut hangat oleh timnya, diberi penghargaan internal atas keberanian dan kecerdasannya dalam menjalankan misi. Dalam rapat evaluasi, pimpinannya berkata, "Kalau semua aparat sepertimu, hukum akan kembali disegani." Meski wajahnya tidak muncul di publik, Lestari merasa bangga karena telah mengembalikan sebagian kepercayaan rakyat terhadap hukum. Ia tahu, ini bukan akhir dari tugasnya. Masih banyak kasus serupa yang harus diungkap, dan ia siap kembali menyamar, menjadi bayangan di balik kebenaran. Golden Lounge kini berada di bawah pengawasan ketat. Pemiliknya yang terbukti tidak terlibat langsung dalam praktik ilegal bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membersihkan reputasi. Kejadian ini menjadi titik balik dalam penindakan tegas terhadap aparat bermasalah yang memanfaatkan posisi untuk menindas rakyat. Beberapa warga yang dulu takut akhirnya mulai berani bersuara, dan laporan kasus serupa mulai bermunculan. Lestari terus mengikuti perkembangan dengan tenang, sambil mempersiapkan diri untuk misi berikutnya. Dunia malam yang semu telah menunjukkan cahaya kebenaran melalui satu tendangan di ruangan karaoke remang-remang. Tendangan yang bukan hanya menumbangkan tubuh, tetapi juga arogansi.